Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Yang percaya bilang amin. Tema yang ditetapkan PGI dan KWI, Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem dan siapa yang mengucapkan kalimat ini? Maria waktu melahirkan, satu malaikat datang ke padang Efrata. Dia bilang sama gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba, "Jangan takut, sebab ada berita sukacita besar." Tiba-tiba malaikat-malaikat turun dari surga. Surga dikosongkan. Menurut kitab Wahyu, malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Berarti paduan suara massal. Dan semua kumpul. Berarti malaikat di surga dong kalah. Karena kita punya malam ini 15 vokal group paduan suara. Berarti lebih hebat di Kendari. Malaikat itu adalah nyanyi pendek saja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu surga kosong. Ada konser besar di Padang Efrata. Padang Efrata adalah tempat di mana domba-domba sedang dipelihara oleh para gembala. Pelihara domba untuk apa? Salah satu upacara penting di Bait Allah ialah mempersembahkan korban untuk Tuhan. Caranya bukan bawa uang, bukan bawa ubi, bukan bawa padi, tapi bawa hewan. Kenapa? Karena tubuhnya dibakar, darahnya dipercikan untuk pengampunan dosa. Jadi orang yang datang ke Bait Allah wajib bawa hewan. Dan hewan-hewan itu nggak usah dibawa dari Nazaret, terlalu jauh itu. Dari Samaria sangat jauh, apalagi dari Kirene, Simon orang Kirene, Afrika, jauh sekali. Maka para gembala mensuplai ke Bait Allah domba-domba yang dipelihara, orang tinggal datang, beli, dan persembahkan. Jadi tugas para gembala ialah memelihara ternak untuk kebutuhan penyembahan di Bait Allah. Waktu malaikat turun memberitahukan Maria melahirkan, malaikat tidak datang kepada para imam di Bait Allah. Mereka tidak menjumpai para pemimpin-pemimpin agama. Mereka tidak menjumpai raja-raja. Mereka tidak menjumpai orang Farisi. Yang dijumpai adalah para gembala. Siapakah gembala itu? Gembala-gembala pada waktu itu dianggap orang yang kotor, najis, hina, karena mereka tidak taat pada hukum. Hukum Taurat mengajarkan kalau sebelum makan harus cuci tangan. Gembala-gembala itu dianggap orang kotor, hina, terisolir. Dunia punya standar yang megah, yang mewah, yang bersih. Hanya hamba-hamba Tuhan yang pakai toga, pakai stola. Sedangkan kamu yang main di sana itu kotor, najis. Tapi lihat cara Tuhan. Orang-orang pertama yang dijumpai malaikat-malaikat itu adalah orang-orang yang kotor, najis, dan dianggap tidak
ikut aturan. Jadi pesan yang pertama buat kita, Allah memilih menjumpai mereka yang dianggap hina. Allah memilih menjumpai mereka yang dianggap terisolir. Allah memilih menjumpai orang-orang yang tidak dipakai oleh masyarakat. Para imam lupa, para imam tidak tahu, kalau yang mensuplai kebutuhan penyembahan di Bait Allah adalah para gembala. Itu berita pertama. Berita yang kedua, kenapa para gembala? Tuhan mau bilang begini, semua jerih lelah kalian untuk mempersiapkan korban di Bait Allah hari ini selesai, karena anak domba Allah sudah lahir. Bilang amin. Amin. Jadi dua alasan mengapa para gembala dijumpai pertama kali waktu Yesus lahir. Karena mereka dianggap hina. Mereka dianggap orang yang terisolir. Mereka dianggap orang-orang yang tidak berguna. Yang kotor. Yang najis. Tapi yang kedua, mereka punya sumbangan besar untuk membangun spiritualitas di Bait Allah. Sumbangan para gembala, sumbangan orang-orang hina, sumbangan orang-orang terisolir, menyiapkan hubungan manusia dengan Tuhan di Bait Allah. Dan itulah penghormatan Tuhan kepada mereka. Semua jerih lelah kalian selesai. Aku tebus jerih lelahmu. Aku tebus perjuanganmu. Anak domba Allah lahir di Bethlehem. Mereka langsung, saudara tahu para gembala kalau urus domba, itu mereka bakal lari gara-gara rumput. Masing-masing punya kapling jaga domba, karena ada kepentingan suplai di Bait Allah. Ada yang pelihara 50, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20. Yang 50 itu yang rajin, yang pelihara 5 itu yang pemalas-pemalas masuk gereja itu, PKB. Tadi PKB dari mana itu? Dari Sion kan? Dan cuma 4 biji yang maju. Bapak-bapak ini, marilah kita ke TPS, dong pergi semua. Karena apa? Ada sembako. Pergi ke TPS, pergi semua. Karena apa? Ada serangan fajar. Datang cari Tuhan, cuma 4 biji aja orang. Tapi bersyukurlah masih ada 4 orang. Haleluya. Tuhan menghormati pekerjaanmu. Ibu-ibu, dengar. Tuhan numpang kandungan perempuan untuk melahirkan keselamatan bagi dunia. Yang pertama, Elizabeth. Dia sudah tua. Tapi dia hamil, Yohanes Pembaptis. Waktu itu belum ada handphone. Kalau tidak viral itu nenek-nenek dari konser hamil. Itu heboh semua, seluruh dunia akan datang tuh syuting. Saya rasa itu nenek orang tua laki itu. Dia nama Elizabeth. Sudah tua melahirkan. Tapi lihat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau tua kah, mati kuncup kah, kalau Tuhan mau selamatkan dunia, dia bikin saja. Terutama tadi lansia dari Ebenezer itu. Tiba-tiba ada satu yang hamil, heboh. Kita mesti cari ketua sinode. Bendahara, sinode tanggung jawab. Ada nenek-nenek dari Ebenezer dong hamil. Namanya Elizabeth. Dia siapkan jalan buat Tuhan. Maria belum menikah, hamil. Saya rasa Maria itu orang Toraja. Betul, perempuan Toraja itu baik-baik. Di sana, tapi di sini saya tidak tahu. Tuhan menumpang kandungan wanita untuk selamatkan dunia. Bilang amin. Makanya pria-pria jangan sembarangan dengan perempuan. Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Kau jangan sembarangan dengan perempuan. Orang punya kandungan itu melahirkan keselamatan bagi dunia. Mungkin tidak ada lagi wanita yang lahirkan Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi wanita yang lahirkan Yesus. Tapi anak-anak yang lahir dari kandungan istrimu, mereka akan diganti untuk menyelamatkan generasi mereka di zaman mereka. Bilang amin.
Tadi pembimas Konsel, Pak Jinar kasih beberapa data. Saya percaya itu data. Anak-anak narkoba, judi online, kejahatan-kejahatan luar biasa. Tadi malam saya kasih tahu sama PKB, iblis selalu cari member baru. Dia tidak ambil orang jahat, tapi iblis cari orang yang benar, hidup baik, lalu dia bawa mereka jadi member. Coba lihat kiri kanan, kira-kira sudah mau jadi member atau belum? Judi, apalagi mama dorang tuh, wih nonton film Korea, film India, tidak ada waktu lagi baca Alkitab. Anak-anak mulai bikin kejahatan, baru mulai cari pendeta, marah majelis. Kok terima gaji tidak pernah ajak pendeta, baru masalah anak-anak baru marah pendeta lagi. Itu orang Toraja itu. Hormati wanita, bilang amin. Pria-pria yang suka bikin KDRT bertobat dalam nama Yesus. Sebelum akhir tahun ini, kita kawin pengen punya anak lahir pukul istri sampai babak belur. Saya lihat pohon Natal ini, warna aslinya apa? Pohon Natal. Warna asli pohon Natal warna merah. Kenapa merah? Karena setelah Yesus usia 2 tahun, Herodes memerintahkan semua anak usia di bawah 2 tahun harus dibunuh demi mencari seorang anak yang lahir itu. Berarti darah memenuhi Bethlehem. Jadi kita suka cita bakar di pohon Natal, kita suka cita makan kue Natal, kita nyanyi-nyanyi, tidak salah. Tapi ingat, ada wanita-wanita yang menderita, ada wanita-wanita yang menangis. Bahkan kita berkata, Rahel tidak mau dihibur karena anak-anak mereka harus dibunuh hanya untuk cari satu anak. Semua anak dibunuh. Jadi Natal pada sisi lain dia mendatangkan sukacita besar buat malaikat-malaikat, buat para gembala. Tapi 2 tahun kemudian para wanita menangisi anak-anak mereka. Apa artinya ini buat kita? Sukacita itu mesti diikuti dengan kesediaan kita untuk menolong wanita, menolong anak-anak supaya mereka tidak jadi korban. Cukup darah anak-anak itu di Yerusalem. Jangan lagi bikin kau bini berdarah, bikin kau anak berdarah. Amin Bapak-Bapak. Jadi kalau kau pulang kerja, mama mulai cerewet-cerewet, jangan marah dia. Biasa kalau wanita cerewet, tandanya dompetnya sudah mulai kosong. Maka, ada bapak-bapak bilang amin. Saya rasa itu orang Toraja itu. Cari dompet istri, kasih masuk uang. Uang tidak banyak, mama masih marah-marah terus. Mama tidak tahan, dia ambil ulekan sambal, dia pukul kepalamu, bapak-bapak, tepuk ke dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin bapak-bapak. Mama kalau bapak pulang, belum gajian atau sudah gajian tapi potong kredit semua. Pulang hanya bawa 10.000 rupiah. Bapak mulai marah-marah. Mama buka kedua tangan dan berkata kepada suamimu, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama sudah siapkan pisang goreng dan kopi susu. Kopi Toraja. Amin. Itu yang disebut kesukaan besar bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gembala sudah selesai di padang keberatan 2000 tahun lalu. Malaikat-malaikat sudah selesai di sana. Tapi hari ini ada malaikat di rumah kita. Jadi mari kita bersuka cita. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak pulang tidak bawa gaji, mama sambut di depan pintu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di rumah kita. Amin, mama.
saudara perhatikan, berita Natal itu bukan sekedar baca liturgi, bukan sekedar bakar lilin, tapi sukacita Natal itu merasuk kehidupan kita. Rumah tangga kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah kita seperti di sorga. Merayakan Natal berarti kita bersukacita karena ada lawatan Tuhan. Bapak-bapak, mungkin engkau naik sepeda motor, hujan, engkau berhenti karena tidak ada jaketnya. Dengar saya beritahu, Allah perhatikan kau. Ibu-ibu sedang bekerja mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anak pergi ke sekolah. Pemerintah tidak lihat kau, pejabat tidak lihat engkau, tapi Tuhan lihat engkau. Tuhan peduli. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Lahir di Bethlehem dengan cara yang paling hina. Artinya dia solidar dengan orang-orang yang dianggap hina oleh dunia. Dan Allah peduli. Seorang bapak gereja namanya Agustinus. Waktu ditanya, Dr. Agustinus, apa rupa kasih itu? Dia bilang begini, kasih itu punya tangan. Tangan yang diulurkan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kasih itu punya kaki. Kaki yang melangkah menghampiri mereka yang terpuruk. Kasih itu punya mata untuk melihat keadaan mereka. Kasih itu punya telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Kasih itu punya hati yang ikut membagi. Dan kasih itu adalah Allah. Allah tidak memilih siapa yang harus dikasihi. Allah hanya memilih mengasihi. Titik. Allah tidak memilih objek. Tapi dia memilih untuk mengasihi. Setiap orang. Mulai dari orang-orang yang terisolir, terbuang, terhina. Dia memukul dengan begitu keras. Para imam tidak dapat lawatan khusus. Para lewi tidak dapat lawatan khusus. Para nabi tidak. Para gembala. Orang-orang hina dina. Tempat lahirnya juga di sebuah tempat hewan. Kepalanya di palungan. Waktu Yesus lahir, dunia gempar. Orang Majus berjalan cari siapa yang lahir itu. Malaikat-malaikat turun dari surga. Gembala-gembala bilang, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa mereka pergi ke Bethlehem? Karena ada berita besar. Berita yang melebihi berita apapun. Hari ini lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tinggalkan pekerjaan. Karena ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Gembala-gembala tinggalkan domba-domba. Tinggalkan padang Efrata. Karena ada berita yang benar, berita yang bagus, berita yang menyelamatkan. Jadi jalan turun hanya pergi ketemu dengan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Karena berita itu penting. Ketemu siapa? Mesias. Siapa Mesias? Raja yang diurapi. Ada yang urgen, ada yang penting. Apa yang penting dalam hidup kita, kekristenan kita? Jam 1, TPS tutup. Semua orang berbondong-bondong supaya dia tidak kehilangan haknya. Surga tidak ditutup, tapi Anda kehilangan kesempatan. Mari kita sekarang, katakan sekarang, cari Mesias, Raja yang diurapi, cari Yesus Tuhan. Karena dia pusat kehidupan, dia juru selamat, dia membebaskan, tapi juga memberi pengharapan baru. Bukan uang, bukan jabatan, bukan gelar akademis, bukan harta kekayaan, semuanya akan berakhir. Tetapi yang paling utama dalam hidup kekristenan kita ialah Kristus. Jadi mari kita merayakan Natal dengan perspektif yang baru. Orang tinggalkan padang Efrata. Gembala-gembala tidak takut kehilangan domba-domba karena dia mau ketemu dengan anak Allah. Dia tidak takut kehilangan job description. Dia tidak takut kehilangan, dia tidak takut anak kena PHK. Karena dia ketemu dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Sekarang banyak orang tinggalkan Kristus demi jabatan, demi perempuan, demi laki-laki, demi uang, demi harta. Bertobatlah. Udah waktunya kita beri kontribusi buat negeri ini. Amin.
Gereja mesti jadi pola. Kristus lahir buat kau. Tinggalkan semuanya. Tidak takut domba-domba dimakan sama serigala. Tidak takut kehilangan. Karena mereka berjumpa dengan Juru Selamat. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem kenapa? Bethlehem itu kota Daud. Daud itu raja orang Israel yang luar biasa. Itulah tempatnya dimulainya janji Tuhan digenapi di kota Bethlehem. Mari kita ke Bethlehem. Tidak asing bagi mereka. Apakah gereja asing buat kita? Mari kita masuk gereja, apakah itu berita yang asing? Kenapa gereja kosong? Habis uang buat bangun gedung gereja, bayar aksesoris gereja, sumbangan dari mana-mana. Kenapa gereja kosong? Udah waktunya kita penuhi gereja. Karena di sana ada kesaksian. Waktu mereka pulang dari Bethlehem, mereka menceritakan kepada semua orang. Berarti kekristenan yang hebat dan kuat bukan hanya beribadah. Kekristenan yang hebat dan kuat habis beribadah keluar dan menceritakan kemuliaan Allah bagi orang lain. Dia yang disebut gereja bersaksi. Bagaimana Anda bersaksi kalau Anda nggak pernah dengar firman Tuhan? Bagaimana Anda bersaksi kalau nggak pernah masuk gereja? Perhatikan saudara. Waktu Yesus lahir gempar di mana-mana. Tapi waktu dia digantung di salib, dunia sunyi. Surga diam. Dunia meratap. Meratapi siapa? Anak domba Allah yang disalib itu. Tiba-tiba dengar suara. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bethlehem sampai Golgota adalah jembatan kasih karunia Allah. Tuhan menjumpai manusia, tetapi sekaligus menebus manusia. Sampai tingkat itu, kau mau cari apa lagi? Bapak-bapak, belum mau cari apa? Cuma datang ikut kebaktian 1,5 jam. Masih punya alasan banyak. Paksa ibu-ibu untuk ke gereja, anak-anak ke gereja. Bapak-bapak ngapain? Pria itu katanya sumber, fondasi keluarga. Satu kali Pak Pendeta datang tanya satu keluarga. Ini keluarga campuran. Suaminya orang tua raja, istrinya orang tua laki. Bapak, kenapa mama saja yang masuk gereja? Bapak tidak pernah ke gereja. Bapak bilang, Pak Pendeta ingat. Dulu Bapak Pendeta berkati kami, Bapak bilang apa? Mereka tidak lagi dua, tetapi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Jadi kalau mama ke gereja, dia sudah mewakili saya toh. Begitu orang dua mati, antrian masuk surga, malaikat bilang karena sudah sore jadi masuknya dua-dua, pasangan-pasangan masuk. Begitu bapaknya dengan istrinya di depan pintu surga, malaikat bilang, mama saja yang masuk surga. Bapak tidak usah. Kenapa tidak usah? Itu saya punya istri. Dulu hambaku memberkati kalian di bumi, hambaku bilang apa? Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi mama masuk surga sudah mewakili kau. Jadi saya bikin apa sini? Kau pulang ke Kendari main judi sana. Masuk surga nggak pakai perwakilan, bos. Hidup kita itu drama terus. Main drama. Tadi anak kecil, anak tadi itu dia lupa ayatnya. Itu wajar saja. Tidak ada yang marah. Saya juga senang tuh lihat. Tapi saya ingat dulu, di satu kampung ada drama Natal. Dramanya itu kalau pendeta habis khotbah, lampu dipadamkan, malaikat turun dari balkon, ketemu Maria dan Yusuf di panggung. Jadi mereka latihan 3 bulan. Yusuf dan Maria duduk di panggung, malaikat meluncur dari balkon. Sampai di depan Maria, malaikat bilang begini, Maria jangan takut sebab kandunganmu dari Roh Kudus. 3 bulan latihan. Pas 24 Desember malam, pendeta habis khotbah, lampu dipadamkan. Waktu pendeta habis khotbah, musik. Pelan-pelan.
Malaikat meluncur. Waktu latihan, dia tidak pakai sayap. Jadi dia meluncur itu datar. Pakai sayap. Waktu meluncur, sayap sebelah berat. Jadi waktu dia meluncur, dia taputar. Sampai di depan Maria, dia lupa ayat. Langsung dia pegang Maria, baru dia bilang ini, Maria, saya pusing. Malaikat itu orang Toraja. Pendeta khotbah, majelis pelayanan, lihat anggota jemaat datang masuk gereja tidak banyak. Tuhan, saya pusing. Hidup kita bikin drama terus. Drama tiap hari. Mungkin malaikat juga pusing lihat kita. Tapi hari ini ada berita gembira. Pertanyaannya ialah, kapan Yesus lahir? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu. Jadi Yesus lahir kapan? Salam kiri kanan bilang, selamat Natal. Yesus lahir kapan? Hari ini. Besok pagi bangun namanya hari ini. Di Jakarta itu dulu ada angkot-angkot tulisannya, hari ini bayar, besok gratis. Ibu-ibu bilang, Pak, kita tidak usah berangkat hari ini. Kenapa? Besok gratis. Waktu datang besok pagi judulnya apa? Hari ini. Jadi Yesus lahir kapan? Mari sekarang kita ketemu Kristus. Kapan? Sekarang. Katakan sekarang. Hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena ada Yesus yang lahir. Juru selamat, Raja yang diurapi, penyelamat dunia. Dia satu-satunya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Maka hari ini, kita gembiranya, Yesus hari ini, tiap hari, dia ada dalam rumah tangga kita. Bilang amin. Anda tidak dikunjungi oleh presiden, Anda tidak dikunjungi oleh gubernur, bupati, wali kota, tapi Anda dikunjungi oleh Tuhan setiap hari di tempat engkau bekerja, tempat engkau masak, tempat engkau merawat anak-anak, tempat engkau kuliah. Apa buktinya? Hari ini kita sedang merayakan Kristus yang lahir. Saya mau serukan kepada saudara di jemaat ini dan jemaat-jemaat yang lain yang hadir. Saya serukan yang pertama, jangan tunda. Pertobatan tidak boleh ditunda. Sebab semakin Anda tunda pertobatan, iblis merajalela. Segera hentikan tipu daya iblis. Dengan cara apa? Marilah sekarang kita berjumpa dengan juru selamat itu. Anda tidak bisa ke Bethlehem karena biayanya mahal. Tapi Bethlehem Anda bisa tarik ke gereja ini. Bethlehem Anda tarik ke rumah tanggamu. Bethlehem tarik ke dapurmu. Bethlehem tarik ke mobilmu. Bethlehem tarik ke tempat kerjamu. Di situ Kristus berotoritas. Dia melindungi kita. Sehingga kita bersuka cita bersama-sama keluarga kita. Amin. Tuhan berkati jemaat ini. Tuhan berkati saudara yang ikut Natal malam ini. Bikin keputusan. Ikuti saya. Hari ini. Yesus lahir. Boleh salam kiri kanan, kasih senyum yang terindah sepanjang hidupmu. Bilang selamat Natal. Amin.